Seperti yang kalian tahu, Samsung lagi gencar-gencarnya banget nih buat nge-push line up smartphone mid-range mereka. Ada Galaxy M sama Galaxy E. Nah, ada salah satu yang menarik perhatian gue nih, yaitu Galaxy A31. Kalau gue perhatiin, Galaxy A31 ini mungkin agak di underestimate karena posisinya ada di bawah Galaxy A51 dan A71. Tapi justru karena itulah gue tertarik buat ngebahas smartphone ini. Galaxy A31 ini bisa diibaratin sebagai underdog karena 6 hal berikut ini. Desain kekinian. Sebenarnya ini hal yang klise banget ya. Apapun pendapat kalian waktu ngeliat smartphone ini, yang jelas Galaxy A31 adalah salah satu smartphone yang hadir dengan bahasa desain khas 2020. Smartphone ini punya layout kamera yang familiar, posisi di pojok kiri atas dengan frame persegi panjang. Di luar fakta kalau desain begini udah terlalu mainstream, tapi keuntungannya ini adalah desain yang seamless alias menyatukan gap antara smartphone mid-range dan smartphone flagship. Otomatis ketika kita nenteng-nenteng Galaxy A31 ini, seketika orang-orang bakal langsung tahu kalau yang kita pakai ini adalah HP keluaran baru. Kenapa? Karena alasannya balik lagi, ya desain begini lagi happening banget di tahun 2020 ini. Dan gue perlu banget infoin nih, kalau siapapun yang lihat Galaxy A31 ini mayoritas bakal terkecoh. Kalian akan nyangka backdoornya ini dari kaca. Bukan, ini bahannya plastik polikarbonat yang dikasih sentuhan glowing atau hologram. Sama sekali nggak kelihatan murahan. Lanjut poin kedua yaitu layar andalan Samsung. Kabar baik buat kalian yang berniat mau ngincer Galaxy A31, kalian bakal dapet sebuah smartphone dengan layar 6,4 inci yang terasa pas. Maksudnya nggak kekecilan, tapi juga nggak terlalu gede-gede banget. Nah, layarnya ini terasa udah pakai panel Super AMOLED yang mana kita tahu panel ini udah jadi andalan Samsung selama bertahun-tahun dan ya udahlah ya, nggak usah diraguin lagi kualitasnya. Apalagi resolusinya udah Full HD+. So, intinya dengan pakai Galaxy A31 ini, kalian bakal dapetin teknologi dan kualitas layar terbaik di kelasnya. Ditambah lagi, ada fitur Always On Display dan juga Edge Lighting sebagai lampu notifikasi bikin tambah nyenengin. Terus juga layar Galaxy A31 ini pakai poni Infinity U yang menurut gue adalah salah satu poni yang paling fair alias nggak annoying. Poninya relatif kecil dan ada di area tengah atas. Next, poin ketiga adalah resolusi kamera yang tinggi. Dari komposisi kamera, kali ini bisa kelihatan sih kalau Samsung nggak mau kompromi buat ngasih kamera yang nanggung. Di Galaxy A31 ini, kalian bakal dapet kamera belakang dengan resolusi 48 megapiksel dan kamera depan 20 megapiksel. Kamera belakang 48 megapikselnya udah pasti nggak sendirian. Ditemenin kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, sama kamera depth sensor 5 megapiksel. Emang sih yang agak sayang nggak ada kamera telenya. Tapi at least dengan komposisi kameranya yang kayak begini, kalian bisa explore buat dapetin foto-foto bokeh yang bagus atau iseng-iseng nyoba makro fotografi motret objek kecil dari jarak dekat. Galaxy A31 ini juga udah ada AI atau nano binding, jadi kalau kalian pakai HP ini buat motret di tempat yang agak-agak gelap, hasil fotonya masih kelihatan cukup terang. Samsung juga ngasih AI scene detection buat optimalin hasil foto. Terus, kalau misalkan kalian mau motret pakai resolusi full 48 megapiksel, opsinya ada di atas sini. Kalian tinggal ganti rasio 3:4 yang biasa jadi 3:4 48 megapiksel. Kalau kalian termasuk orang yang demen banget motret atau selfie, Samsung ngasih kapasitas yang termasuk gede buat sebuah HP mid-range. RAM-nya 6GB sama storage-nya 128GB.
Masih bisa ditambah micro SD sampai 512 GB. Jadi bisa dipakai buat buka banyak medsos sekaligus buat nyimpen file sampai bejibun. Lebaran kali ini yang dengan physical distancing dan PSBB menurut aku sangat melegakan karena pastinya nggak perlu repot-repot masak banyak, terus nggak perlu repot bersihin rumah nanti, dan tentunya nggak bakal ditanyain kapan nikah, kapan punya pasangan, kapan ini, kapan itu. So ya, menurut aku sangat melegakan ya. Dan menurut kalian gimana? Enggak juga nggak? Sekarang kita masuk ke poin keempat. Dengan bodi yang tipis kayak gini, kalian nggak akan nyangka kalau kapasitas baterainya adalah 5000 mAh. Tapi ya beginilah adanya. Dengan kapasitas baterai goceng, artinya kita leluasa mau pakai buat kebutuhan apapun. Maksudnya mau main game lama, mau pakai buat macam-macam medsos, mau teleponan berjam-jam juga mana-mana aja. Nah, gimana dengan ngecasnya? Portnya sendiri udah USB-C dan kita dikasih casan 15 watt. Ya emang sih speednya nggak terlalu tinggi, tapi masih oke lah, beda 3 watt aja dari standar power delivery yang 18 watt. Dan sekarang poin kelima yang menurut gue menarik adalah user interface dan Android terbaru, Android 10. Sebenarnya ini berlaku buat semua HP Samsung sih, nggak cuma Galaxy A31 aja. Secara kita udah sama-sama tahu kalau One UI 2.1 punyanya Samsung termasuk enteng dan enak aja dilihat tampilannya. Mulai dari icon-icon yang cakep, bisa akses jendela notif dengan swipe down dari area layar manapun, bisa milih mau pakai app drawer apa enggak, bisa ganti-ganti tema, icon, atau always on display, sampai animasi wallpaper di lock screen yang kece. Tambahan satu lagi di luar soal spek, karena ini menurut gue salah satu kelebihan Samsung, yaitu after sales atau service centernya ada di mana-mana. Dan kayaknya di setiap kota di Indonesia ada ya. Walaupun gue atau saudara gue jarang sih ke service center karena pas pakai mah awet-awet aja, jarang rusak. Ya jadi itulah tadi 6 poin yang bisa jadi alasan worth it untuk beli Samsung Galaxy A31. FYI, smartphone ini udah ready di pasaran dengan rata-rata harga 4 jutaan.